Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julia Zairfana dengan NIM akhir 027 dari program studi fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjawab mengenai soal UAS Fisika Komputasi 2, di mana untuk dosen pengampu dari mata kuliah ini yaitu Bapak Sugi. Untuk yang dari soal UAS ini terdapat 3 soal, di mana dari 3 soal ini memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Oke, untuk soal pertama akan saya share screen. Ya, di sini untuk mekanisme soal nomor 1. Untuk ketentuan yang pertama, jenis soal yang harus dikerjakan untuk kelas B1 dengan jika NIM-nya ganjil, maka akan mengerjakan soal yang A, yaitu plat logam persegi panjang. Kemudian jika NIM-nya genap, maka mengerjakan soal yang bagian B, atau plat logam persegi. Karena NIM saya tadi 027, jadi nanti saya akan mengerjakan untuk yang bagian NIM ganjil, yaitu untuk plat persegi panjang. Kemudian untuk ketentuan platnya sendiri, yang pertama ada panjangnya, yakni dari tanggal lahir ditambah dengan 10. Karena tanggal lahir saya 15, berarti nanti 15 ditambah 10, 25 cm. Kemudian untuk suhu awalnya dibebaskan. Untuk suhu salah satu sisi dari tahun lahir dikurang dengan 1900. Dan tahun lahir saya 2002 dikurang 1900, maka 102 derajat Celcius. Dan untuk jumlah piasnya sendiri, yakni bulan lahir plus 5. Karena saya lahir di bulan Juli, bulan 7, berarti nanti 7 ditambah 5, yakni ada 12 pias. Kemudian untuk rentang perubahan suhunya dari 1 derajat Celcius sampai dengan umur ibu plus 5. Karena umur ibu saya 47, berarti nanti 47 ditambah dengan 5, yakni 52. Kemudian untuk nilai randomnya ini dikhususkan untuk yang bagian B, yakni untuk plat persegi. Dengan catatan, untuk variabel yang tidak diketahui dapat menggunakan nilai bebas, dan selebihnya ini mengikuti ketentuan dari tabel di atas. Dan untuk ketentuan nomor 3, dikerjakan dari awal pengerjaan, mulai dari rumusan analitik, kemudian numeriknya, hingga coding dan plot grafik di Octave. Untuk rumusan boleh ditulis tangan atau boleh diketik menggunakan Microsoft Word. Pengerjaan analitik harus dimulai dari kertas kosong. Dan untuk jenis metodenya sendiri, untuk mengerjakan dibebaskan, jadi boleh menggunakan persamaan difusi, persamaan Laplace, maupun persamaan Gelembang. Untuk ketentuan nomor 5 dan 6 sampai 7 ini untuk ketentuan videonya. Oke, langsung saja ke pengerjaan secara analitiknya. Kita gambar ulang untuk plat persegi panjang. Sebentar. Tadi kan terdapat plat persegi panjang. Baik, untuk soalnya kita gambar terlebih dahulu. Di sini ada sebuah plat logam, di mana untuk panjangnya tadi kan
tanggal lahir ditambah dengan 10, berarti 15 ditambah dengan 10 yakni 25. Kemudian untuk suhunya sendiri, ini saya tambahkan dengan ini untuk sumbu X-nya, ini untuk sumbu Y-nya, dan untuk salah satu suhu kita buat 0 ya semua, karena kan tadi bebas. Kemudian untuk salah satu suhunya tadi untuk ketentuannya berarti jumlah salah satu jumlah eh, tahun lahir dikurang dengan 1900. Jadi kan 2002 minus 1900 yakni 102 derajat Celcius. Saya taruh di sini. Ini untuk salah satu suhunya, salah satu sisi. Kemudian ditanya untuk distribusi suhu pada plat dan kita gunakan untuk metodenya yaitu kita gunakan metode Laplace. Kita gunakan untuk metode Laplace. Nah, untuk metode Laplace ini itu kan kita tahu bahwa untuk persamaan umum Laplace yakni Laplacian kuadrat. Jadi Laplacian ini itu sama dengan 0, di mana Lap di mana Laplacian itu kan bermakna do kuadrat T per do X kuadrat plus do kuadrat T per do Y kuadrat itu sama dengan 0. Kenapa kok ada do kuadrat X dan do kuadrat Y? Karena di sini plat logam ini tuh merupakan benda dua dimensi. Jadi kita analisisnya menggunakan dua dimensi. Dari persamaan do kuadrat T per do X kuadrat ditambah dengan do kuadrat T per ini, per do Y kuadrat. Ini kita kasih kotakan dulu. Nah, persamaan ini nantinya akan kita ubah ke bentuk numerik yang akan kita program di pemrograman Octave. Jadi nanti kita gunakan persamaan yang kita kotakin ini. Kemudian dari persamaan ini kita lakukan separasi variabel, yakni do kuadrat, misal do kuadrat M N per do X kuadrat, di mana M ini tuh yang mengandung sumbu X dan N ini mengandung sumbu Y, mengandung variabel Y, maaf. Kemudian plus do kuadrat MX, berarti dia mengandung variabel X, dan N mengandung variabel Y, ini per do Y kuadrat, sama dengan 0. Nah, dari variabel ini, kemudian kita hitung untuk n-nya, untuk variabelnya tidak akan saya tulis, kemudian do kuadrat M per do X kuadrat plus M do kuadrat N per do Y kuadrat sama dengan 0. Dan
untuk separasi variabelnya berarti untuk menghilangkan agar M ini kan mengandung variabel X. Jadi kita di suku ini kita harus menghilangkan N, dan di suku ini kita harus menghilangkan M. Jadi agar hilang, ini kita kali dengan 1/Mn. Agar dipisahkan untuk variabel X dan variabel Y-nya. Dan menjadi 1/M do kuadrat M per do X kuadrat sama dengan minus 1/N do kuadrat N per do Y kuadrat. Dengan konstanta separasinya yaitu minus K kuadrat. Sehingga dari sini kan kita tahu bahwa ini sama dengan ini, kemudian ini juga sama dengan ini. Jadi kita peroleh dua persamaan di sini. Yang pertama ada 1/M do kuadrat M per do X kuadrat ini sama dengan minus K kuadrat. Dan yang satunya 1/N minus do kuadrat N per do Y kuadrat sama dengan minus K. Oke, kita dapat dua persamaan di sini. Kemudian dua persamaan ini kita ubah bentuknya menjadi do kuadrat M per do X kuadrat sama dengan K kuadrat M. Kemudian untuk yang N, do kuadrat N per do Y kuadrat sama minus K kuadrat N, ini N, sama dengan 0. Nah, oh bentar, di sini ini minus, ini plus karena pindah ruas. Ini plus karena dia pindah ruas, kemudian sama dengan 0. Nah, kita dapat dua persamaan ini. Di mana persamaan yang atas, yang M, ini merupakan fungsi periodik. Ini fungsi periodik. Dan untuk yang bawah ini merupakan fungsi teredam. Kemudian dari dua persamaan ini kita kan sudah dapat untuk fungsi periodik dan fungsi teredam. Nah, untuk solusinya, yakni untuk M dulu, Mx, karena M tadi kan mengandung variabel X, itu sama dengan A cos Kx plus B sin Kx. Nah, sedangkan untuk N-nya yang mengandung variabel Y memiliki solusi umum yakni C dikali dengan E pangkat KY ditambah dengan D pangkat minus KY. Sehingga dari dua persamaan ini, dua solusi ini kita gabung menjadi T X, Y sama dengan A, ini ditulis kembali A cos KX plus B sin KX dikali dengan CE pangkat KY ditambah dengan DE pangkat minus KY. Oke. Kemudian dari ini kita beri ini dulu, kita highlight dulu dan ini kita beri kotak dulu lah. Ini untuk solusi umumnya. Jadi ini untuk solusi umum. Nah, kemudian dari solusi umum ini belum selesai. Kita harus kasih dia untuk syarat batasnya. Nah, untuk syarat batasnya sendiri ada 4.
Syarat batas. Oke, untuk syarat batasnya ada 4. Tadi di gambar sini, oke, di sini. Ini kan untuk daerah sini ini 0 derajat, kemudian di sini 0 derajat, ini 0 derajat, ini 120 lah. Syarat ini merupakan konstan di sini. Ini syarat batasnya. Jadi ketika X-nya 0, berapapun nilai Y-nya, dia akan 0. Kemudian di sini untuk ketika X-nya 0, di sini, ketika Y 0, berapapun nilai X-nya, dia akan 102 derajat. Kemudian di sini untuk ketika nilai X-nya konstan, ini di titik A, misal ini saya kasih titik A, ini titik B. Jadi ketika X ini berada di titik A, kemudian berapapun nilai Y-nya, dia juga akan 0. Dan ketika di sini, ini Y-nya konstan, di B, titik B, berapapun nilai X-nya, dia juga 0. Nah, ini kita berlakukan untuk syarat batasnya. Berarti jika kita tulis ulang tadi, kan ketika T-nya ini T saat X sama dengan 0, Y, oke. Tadi kan hasilnya 0. Syarat batasnya 0, 0 derajat. Kemudian saat T saat X-nya itu sama dengan A, Y, itu 0 juga. Kemudian T saat X, berapapun nilai X, Y-nya ini 0, maka dia akan nilainya 102 derajat Celcius. Dan saat terakhir, syarat batas terakhir, T saat X, Y sama dengan B itu 0. Nah, keempat syarat batas ini akan kita berlakukan dalam perhitungan. Yang pertama, ini untuk syarat batas saat X sama dengan 0. Maka, untuk T, X, Y-nya, itu juga sama dengan 0. Maka, dari sini, kita tulis lagi persamaan yang ini tadi. Solusi umum ini. Nah, kita substitusi ke solusi umumnya. Nah, yang kita kotak ini, yang saya kotakin, kita substitusi ke nilai itu menjadi A dikali dengan cos K dikali dengan 0 plus B sin K dikali dengan 0 dikali dengan CE pangkat KY plus DE pangkat minus KY. Nah, ini kan untuk dari solusi tadi, solusi umum tadi. Sama dengan 0. Jangan lupa. Oke. Karena dia sama dengan 0, berarti kan A cos K kali 0 kan 0. Di sini ini nilainya 0. Di sini juga 0. Jadi A cos K, A cos 0 plus B sin 0 itu sama dengan 0. Karena semisal ini saya pindah ruas ke sini, kan juga hasilnya 0. 0 per berapapun nilainya kan 0. Jadi tetap 0. Kemudian cos 0 hasilnya 1. Kemudian jadi gini. Oke. Ini A sama dengan minus 0, 0, kita tulis lagi, kemudian minus B sin 0. Nah, sin 0 ini kan juga 0, jadi A sama dengan 0. Kita peroleh nilai A itu sama dengan 0 untuk syarat batas pertama. Nah, A sama dengan 0 ini kita gunakan untuk syarat batas keduanya. Untuk syarat batas kedua saat X sama dengan A, maka T, X, Y, Y sama dengan 0. Jadi, tadi kan A-nya sama dengan 0, jadi nggak usah kita tulis. Langsung saja kita tulis ke B-nya. Sin KA dikali dengan CE pangkat KY plus DE pangkat minus KY. Ini sama dengan 0. Oke.
di sini ini akan sama dengan 0. Sehingga B sin KA itu sama dengan 0. Sin KA sama dengan 0, sehingga diperoleh KA itu sama dengan NP. NP ini untuk N-nya itu sama dengan 0,1, 2, dan seterusnya. Ini kan KA dikali dengan NP, berarti nilai K-nya sendiri itu kan sama dengan, ini kita misalkan dengan KN, berarti kan NP per A. Ini kita kotak, berarti ini nilai untuk nilai K-nya. Di mana untuk nilai B-nya sendiri itu sama dengan BN. Kita misalkan untuk nilai B-nya itu BN. Oke, ini hasil dari syarat batas kedua. Untuk syarat batas ketiga, yakni ketika Y tadi sama dengan B, maka B minus Y itu sama dengan 0. Nah, dari B minus Y ini sama dengan 0, berarti kan untuk nilai Y-nya, T, X, Y, ini kan sama dengan 0. Kita tulis lagi tadi untuk solusinya, BN sin KNX ini kemudian dikali dengan CE pangkat KY minus E plus D E pangkat minus KY sama dengan 0. Oke. Di sini ini yang nilai ini tuh sama dengan sin hiperbolik sebenarnya. Sin hiperbolik K minus B. Y-nya ini jangan lupa, tadi kan kita tahu bahwa Y sama dengan B minus Y sama dengan 0. Jadi nilai-nilai Y di sini, ini kan sebenarnya sama dengan B minus Y. Ya, benar nggak? Nah, Y di sini tuh sama dengan B minus Y. Jadi ini, ini bukan K. Ini nilainya berarti B minus Y. Oke. Ini untuk syarat batas ketiga. Tadi kita udah sampai syarat batas ketiga. Kemudian ingat, ini kan kita tahu bahwa ini kan bentuk dari sin hiperbolik. Nah, sin hiperbolik sendiri itu memiliki bentuk seperti ini. Jadi untuk sin hiperboliknya tadi kan ada bentuk lainnya juga, yakni setengah E pangkat X minus setengah E pangkat minus X, ini X. Ini tuh sama dengan sin hiperbolik X. Nah, jadi semisal tadi ini B minus Y, berarti kan nanti jadinya setengah E pangkat K dikali dengan B minus Y dikurang dengan setengah kali E pangkat minus K dikali dengan B minus Y. Jika langsung kita substitusikan ke persamaan. Untuk BN itu sin KNX itu sama dengan kok sama dengan bukan sama dengan, berarti dikalikan, ini bentuk dari sin hiperbolik tadi, E pangkat K dikali B minus Y, oke, plus minus setengah E pangkat minus K B minus Y, oke, sama dengan 0. Sehingga dari sini kita peroleh bahwa Tx, Y
Tx, Y itu sama dengan Bn sin Kx dikali dengan sin hiperbolik K B minus Y. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita terapkan untuk yang syarat batas keempat atau syarat batas yang terakhir, yakni untuk Y sama dengan 0, di mana T, X, Y-nya itu sama dengan 102. 102 ini kan tadi dari tahun lahir dikurang dengan 1900. Jadi untuk Bn sin Knx itu dikali dengan sin H dari B minus 0 kan berarti kalau Y-nya 0 kan berarti B minus 0. Oh ya, di sini ada K-nya. Ini sama dengan 102. Oke, 102. Sehingga untuk Bn-nya sendiri sin Knx itu sin H tinggal K sama B karena Y-nya sama dengan 0. Ini sama dengan 102. Terus kita rubah bentuknya menjadi Bn sin H. Sin H-nya kita taruh di sebelah sini, kemudian ini Kn dikali B dikali dengan sin Kn dikali X. Ini sama dengan 0. Nah, ini itu sama dengan Bn. Untuk nilai Bn-nya berarti kita bisa cari menggunakan deret Fourier, di mana untuk rumus deret Fourier-nya untuk nilai deret Fourier-nya itu kan Bn sama dengan 2 per A dengan batas 0 sampai A 102 sin NP per AX dikalikan dengan DX. Ini. Sehingga ini 204 per A, 4 ini 4, oke. 0 sampai A sin NP per AX DX. Per A, ini A, dikali dengan A, ini kita keluarin untuk A per N. Untuk konstantanya, ini hasil integrasinya, minus cos NPX per A, dengan batas integrasinya tadi ada 0 sampai A. Sehingga nilai A ini kita bisa coret menjadi 204 per NP dikalikan dengan 1 minus cos NP. Sehingga kita peroleh di sini untuk nilai Bn itu sama dengan 0
Di sini kan kita ada NP-nya kan di sini. Oke. Ini ada NP. Nah, ketika N-nya ini kita ubah ke genap, maka hasilnya nanti 0. Sehingga ini 0 saat N-nya ini genap. Nah, saat N-nya ganjil itu menjadi 108 per NP. Ini saat N-nya ganjil atau gasal. Oke. Jadi ada dua penyelesaian. Nah, untuk nilai BN-nya berarti mana yang kita pilih? Berarti yang tidak 0, yakni yang 408 per NP. Ini yang kita pilih sebagai nilai BN-nya. Sehingga untuk solusi khusus untuk distribusinya, TX, Y, ini sama dengan, ini ketika N-nya gasal, itu 408 per NP sin H. NPB, ini N, per A, dikali dengan sin NPX per A. Ini solusi khusus dari kita substitusi dari solusi umum yang kita peroleh sebelumnya. Jadi tinggal kita substitusi saja. NP per A dikali dengan B minus Y. Dimana tadi kan di soal untuk nilai A-nya sendiri atau panjang plat kan tanggal lahir ditambah dengan 10. Jadi nilai A-nya ini kan berarti kita rubah ke nilai 25. A-nya ini 25 sama dengan A. Dan untuk nilai B-nya sendiri berarti karena di ketentuan tidak ada, berarti kita bebaskan. Semisal kita gunakan B itu 10. Berarti nanti nilai 25 dan nilai 10 ini bisa kita substitusi ke solusi khususnya. Jadi diperoleh ini. Ini untuk solusi khususnya. Oke. Untuk penjelasan secara analitik sudah selesai, berarti selanjutnya nanti kita lanjutkan untuk ke pembahasan numerik, yakni kita gunakan persamaan di atas tadi, yang persamaan umumnya. Bentar. Yang ini, persamaan Laplace-nya. Nah, di persamaan ini yang akan kita gunakan di analisis secara numerik. Selanjutnya yaitu untuk analisis secara numeriknya. Jadi kita ubah untuk persamaan Laplace-nya menjadi bentuk numerik agar bisa di coding dalam program Octave. Kita tulis dulu untuk persamaan umum Laplace, yakni tadi kita tahu bahwa tadi kita tahu bahwa untuk persamaan Laplace itu ini kita untuk Laplacian itu kan sama dengan 0. Sehingga untuk delta untuk do kuadrat t per do x kuadrat plus do kuadrat y per do ini bentar. Ini do t kuadrat sama dengan 0. Nah, persamaan inilah yang akan kita ubah ke dalam bentuk numerik. Untuk mengubahnya, berarti tadi kan ada do kuadrat t per do x kuadrat plus do do t kuadrat per do y kuadrat. Jadi kita ubah satu-satu dulu. Yang pertama untuk do kuadrat t per do x kuadrat. Ini, jika kita ubah ke dalam bentuk numerik,
akan seperti ini. I plus 1, J, ini koma, minus 2 TI, J, plus TI minus 1, J per delta X kuadrat. Jadi maksudnya gimana? Jadi untuk nilai I dan J ini merupakan, karena ini kita turunkan dulu terhadap, sebentar. Oke, misal kita pakai warna biru. Karena ini kita turunkan terhadap X, berarti yang berjalan itu nilai I-nya. Jadi ini I plus 1, maksudnya apa? Berarti I yang akan datang. Kemudian I berarti ini I yang sekarang, dan ini yang lalu. Jadi ketika kita turunkan terhadap X, maka yang berjalan adalah nilai I-nya. Seperti itu. Kemudian untuk semisal ini yang kedua, kita jalan untuk yang nilai Y atau J-nya. Berarti kan kita turunkan terhadap J, terhadap Y-nya. Yang kedua, yaitu do kuadrat T per do Y kuadrat itu sama dengan T. Ini ganti yang berjalan adalah J, berarti koma J plus 1 minus 2. Kemudian T, I, J plus T, I, J minus 1 per delta Y kuadrat. Nah, di sini kan ada perbedaan. Tadi kalau semisal nilai X-nya itu kita turunkan terhadap nilai X, variabel X, berarti kan yang berjalan I. Nah, kalau kita turunkan terhadap Y, berarti yang berjalan adalah nilai J. Kemudian kenapa susunannya itu kok 1, J? Kenapa nggak I-nya itu nggak ditaruh atas, kemudian J-nya? Karena ini sama-sama posisi. X melambangkan posisi di sumbu X tadi, dan untuk Y-nya itu di sumbu Y. Jadi ini merupakan, karena kan tadi platnya itu berbentuk dua dimensi, jadi sama-sama melambangkan posisi. Sehingga ini kita substitusi ke persamaannya. Jadi ini, dua ini kita substitusi ke sini. Oke. Berarti menjadi seperti ini. Sehingga kita peroleh TI plus 1, J dikurang dengan 2 TI, J plus TI, minus 1, J per delta X plus, ini kita substitusi untuk yang diturunkan terhadap sumbu Y-nya. Berarti kan TI, I-nya tetap, kemudian J-nya yang jalan, plus 1, minus 2 TI, J, plus TI, J minus 1 per delta Y kuadrat sama dengan 0. Oke. Ini kurang kuadrat di sini. Nah, dari hasil substitusi kita peroleh ini. Kemudian, karena ini kan untuk nilai X-nya dan nilai Y ini sama-sama posisi, sama-sama posisi. Jadi, boleh kan kalau semisal kita jadikan delta X ini tuh sama dengan delta Y. Karena dia sama-sama posisi. Semisal ini delta T ya, nggak boleh. Karena kan beda dimensi. Kalau semisal di sini T, dimensi waktu, ini Y atau X, berarti kan tidak boleh sama dengan. Tapi karena ini sama-sama posisi, melambangkan posisi, berarti boleh kita rubah nilainya menjadi sama dengan. Oke. Sehingga kita peroleh TI plus 1, J plus TI minus 1, J plus TI, J plus 1
kemudian plus TI, J minus 1 itu dikurang dengan 4 TIJ sama dengan 0. Nah, ini dari hasil penerapan dari saat delta X-nya sama dengan delta Y. Jadi, persamaannya menjadi ini. Dari persamaan ini kita ubah bentuknya. Jadi kan yang misal agar ini tidak negatif kan ini bisa kita pindah ke ruas ini, ke ruas kanan. Sehingga kita peroleh untuk nilai TIJ-nya untuk nilai TIJ-nya itu kan sama dengan TI, kita tulis ulang yang tadi plus 1, J plus TI minus 1, J, J ditambah dengan TI, J plus 1 ditambah dengan TI, J minus 1. Ini per 4. 4 dari mana? 4 dari sini. Dari nilai ini. Nah, dari sini, ini kita dapat, karena ini kita menggunakan persamaan Laplace, metode Laplace, berarti kita boleh menggunakan penyelesaian menggunakan metode Lippmann. Atau Lippmann. Ini yang akan kita gunakan, ini sudah bisa diproses dalam program Octave. Kemudian, tapi belum berhenti sampai di sini, kita butuh untuk T-nya, untuk T yang baru. Jadi TI, J yang new, yang baru berarti itu dari lambda dikali dengan TI, J, ini dari new, plus 1 minus lambda dikali TI, J old. Maksudnya ini gimana? Jadi nilai ini akan diiterasi terus, di looping, diiterasi di sini. Ini akan di looping, diiterasi. Kemudian nilai ini setiap yang baru akan masuk di T ini. Jadi T new ini sama T new yang di sini ini beda. Kalau di sini ini udah TIJ yang relaksasi. Kenapa ini sudah hasil relaksasi? Karena di sini juga sudah menerapkan konstanta relaksasi. Jadi lambda ini tuh merupakan konstanta relaksasi. Konstanta relaksasi. Jadi setiap ini baru, ini ketika di looping menghasilkan nilai baru, dia akan masuk ke sini. Kemudian diproses menghasilkan T relaksasi atau TIJ new. Nah, kapan iterasinya berhenti? Jadi iterasi berhenti itu saat ini kita menentukan untuk errornya. I, J. Oke. Ini kita tentukan untuk epoch atau nilai error yang kita mau sampai dia benar-benar berhenti nanti. TIJ ini all per TIJ new dikali dengan 100%. Nah, ketika nilai E ini sudah mendekati nilai, ketika hasil error yang kita inginkan sudah, maaf, jadi ketika iterasi ini kan menghasilkan nilai error. Ketika nilai errornya sudah mendekati nilai yang kita inginkan di sini, maka iterasi ini akan berhenti. Nah, sampai di sini, maka kita peroleh untuk distribusi suhunya. Jadi metode Lippmann itu dimulai dari mana? Dari sini. Kita membuat untuk TIJ-nya di sini dulu, kemudian kita buat ini, kemudian kita masukkan ke sini. Jadi metode Lippmann di sini sebenarnya tidak rumit atau tidak agak sederhana karena di sini merupakan substitusi persamaan biasa di sini dari sini. Kemudian kita peroleh ini, kita masukkan ke T new atau T relaksasi menggunakan konstanta relaksasi yakni lambda. Kemudian kita masukkan untuk nilai epochnya atau error yang kita inginkan agar
loopingnya berhenti. Oke, untuk kita tahu apakah persamaan ini sudah benar apa belum untuk persamaan numeriknya, langsung kita lakukan di oktav, pemrograman oktav. Jadi ini sudah merupakan persamaan numerik yang bisa langsung kita program di oktav. Baik, selanjutnya yaitu langsung kita program di oktav. Ini akan saya ganti share screen dulu. Oke. Kita langsung coba programnya di oktav. Atau nilai yang kita peroleh tadi untuk persamaan numeriknya kita masukkan ke dalam oktav. Dari persamaan numerik yang sudah kita peroleh, kita terapkan di oktav. Sebentar, saya akan coba untuk share screen. Oke, ini masih loading untuk share screen-nya. Yang pertama, kita CLC dulu agar saat di run tidak ini saat kita run jadi baru terus di command window di sini. Dia akan memperbarui terus karena kan hasil yang sebelumnya otomatis dihapus. Oke, tadi untuk soal nomor 1 kan jumlah pias itu dari bulan lahir ditambah dengan 5. Jadi untuk jumlah piasnya karena saya lahir di bulan Juli, bulan 7, jadi jumlah piasnya adalah 12. Kemudian untuk lambdanya, jadi nilai lambda atau konstanta relaksasi itu kita tentukan dulu di awal. Jadi lambdanya misal kita 0,5 ya. Kita gunakan 0,5. Kemudian untuk nilai epoch atau nilai error tadi itu kita tentukan 0,01 gitu. Kemudian untuk nilai T, ini T awal, itu kita buat 0. Oke. Ini kita buat 0. Jadi nanti T0 N ini maksudnya matriksnya nanti 0 untuk suhunya. Kemudian untuk nilai EX, ini juga matriks, itu sama dengan T. Dan untuk syarat batasnya di sini kita berlakukan. Jadi saat T pada saat 1 sampai dengan N itu tadi nilainya 0, ya kan? Kemudian untuk syarat batas kedua T saat N, 1 hingga N itu sama dengan 102. Oke, kemudian untuk syarat batas ketiga tadi saat T dari hingga 1 ya tadi 1 itu sama dengan 0. Kemudian untuk syarat batas yang terakhir T hingga N. Oke, ini juga sama dengan 0. Untuk T-nya kita masukkan dulu karena kita butuh konstanta ini atau variabel ini. Karena kan tadi untuk di metode Liebman kan ada T baru atau T-nya, jadi kita masukkan dulu di sini. Dan kita juga butuh T all, itu sama dengan T. Ini kita
untuk nilainya, dan untuk errornya awalnya kita buat 1 dulu, tapi dia seiring dengan iterasi, dia bakal berkurang terus dan nanti akhirnya kalau semisal mendekati nilai epoch ini, maka dia akan berhenti iterasinya. Jadi untuk yang pertama kita gunakan 1 dulu errornya. Dan untuk nilai M-nya itu sama dengan 0. Oke. Di sini, ini kan kita sudah memasukkan untuk variabel-variabel yang kita gunakan di saat proses iterasi atau looping. Sekarang kita sudah masuki untuk loopingnya. Yang pertama ada while saat error T-nya itu lebih besar dari epochnya. Oke, dia akan berhenti mengiterasi di sini. Kemudian untuk error T itu sama dengan 0. Dan untuk nilai N atau M kita perbarui lagi M plus 1. Oke. Di sini kita gunakan looping untuk I saat I itu sama dengan 2 dibagi N-1 sampai N-1. Dan selanjutnya untuk for J-nya, untuk nilai J-nya itu saat sama 2 sampai N-1. Kenapa 2 sampai -1? Karena kan untuk yang di awal di syarat batas itu kan sudah konstan kan, tidak bisa dirubah-rubah. Yang berubah itu yang di tengah-tengahnya plat. Jadi kenapa di sini 2 sampai N-1? Karena yang di batas itu tidak perlu kita hitung. Kemudian untuk T-old-nya, T-old I, J, berarti itu sama dengan TI, J. Ini untuk awalnya saja. Kemudian ini kita masukkan untuk yang kita peroleh tadi. TI, J. Ini yang metode Lipman tadi. Yang kita peroleh dari substitusi tadi. Substitusi, bukan substitusi. Cuma aljabar biasa tadi, yang per 4. Sama dengan, berarti kan tadi per 4, berarti kita masukkan di sini seperempat dulu. Seperempat, oke. Biar nggak rancu, ini kita kasih kurung. Kemudian dikali dengan TI. TI plus 1, J. Ini TI plus 1, J. Kita tutup kurung. Kemudian ditambah dengan TI minus 1, J. I minus 1, J. Kemudian juga ditambah dengan T I, J plus 1 ditambah dengan T I, J minus 1. Oke. Di sini kita tutup kurung. Ini untuk persamaan tadi yang kita peroleh tadi. Dari sini kita masukkan untuk T-nya. T-nya I, J itu sama dengan lambda. Lambda itu kan berarti konstanta relaksasinya. Berarti ini kita hitung untuk T relaksasinya. Kemudian kita substitusi untuk dikali dengan TIJ-nya. TI, J-nya. Plus 1 minus lambda kan tadi. Rumusnya 1 minus lambda
Oke, dikali dengan T alt. Ini kita kasih kurung juga. Oke, ini untuk T-nya. Jadi T di sini, hasil literasi di sini, dia akan masuk ke sini untuk memperbarui T ini juga, T relaksasinya. Seperti itu. Kemudian untuk nilai EX-nya, X itu TX I, J itu sama dengan nilai absolut dari T-nya I, J dikurang dengan T alt I, J T alt I, J kemudian biar nggak rancu ini berarti tak kasih kurung ini dibagi dengan tadi T-nya ya, T-nya I, J dikali dengan 100. Oke, ini dikali dengan 100 untuk ini sih. Dikalikan dengan 100%. Ya, seperti ini ya. Sudah. Kemudian untuk error T-nya berarti sama dengan error T ditambah dengan EX ini ditambah dengan EX I, J. Ini untuk selesai, ini untuk N4. Di sini berarti untuk error T itu sama dengan error T dibagi dengan N/2. Jadi di sini kita cari untuk nilai error rata-ratanya. Seperti ini. Nggak usah di ini biar nanti waktu kita run nggak tampil, ini kita kasih tanda koma. Kemudian T itu sama dengan T ini. Oke, berarti ini untuk loopingnya sudah selesai di sini. Biar ini tahu. Nah, ini untuk nilai M dan nilai T. Selanjutnya kita di sini kita coba untuk langsung plot ke grafiknya ya. Berarti untuk plot grafik itu, oke sebentar. Ini untuk plot grafik. Jadi di sini kita akan coba untuk plot grafiknya itu dari I sama dengan 1 sampai dengan N. Kemudian untuk for J itu sama dengan 2, ini kan kita tadi pakai yang ini, berarti kita 2 sampai ini. Oke. Kemudian untuk di sini kita mau plot, kita gunakan plot I plot I, T-nya
T-nya untuk I, J. I, J. Dan untuk kemudian N4, sorry ini dan hold off. Jadi di sini udah selesai. Coba ini kita run. Lalu kita taruh di sini. Oke. Misal kita namai nomor 1 UAS. Nomor 1 UAS gitu ya. Oke. Sini kita coba lihat hasilnya. Ini masih ada yang error. Kita tunggu. Error di ini kita cari dulu errornya. Kita mulai dari atas dulu. Ketika N sama dengan 12, kemudian untuk lambdanya 0,5, eponya 0,1, T-nya untuk zeros-nya kita mulai dari angka 0, kemudian untuk nilai ini, oke, T1, 1 sampai dengan N sama dengan 0, ini 102, ini untuk syaratnya. Untuk batas syarat batas ketiga, oke, di N sama dengan N. Ini untuk T-nya kita masukkan T-nya dulu. T. Untuk error T-nya sama dengan 1. Untuk M-nya sama dengan kita mungkin di sininya juga ada yang salah ya. Untuk error T itu lebih besar dari epoch. Benar. 0, M plus 1, kemudian untuk for I 2 sampai N minus 1, untuk J-nya juga sama, 2 N minus 1, untuk T old-nya, dia J, TI, J, oke. Dan untuk TI, J-nya 1/4 dikali dengan TIJ, ini komanya mengikuti ini, TI minus 1J, kemudian TIJ plus 1, dan TIJ minus 1. Mungkin oke, untuk T-nya, berarti kan T-nya ini untuk memperbarui T relaksasinya. Lambda T dikali dengan TIJ, ini miliknya ini miliknya. Oke. 1 minus lambda T all. Oh, ini T all-nya ini kan harus ada 1 I, J-nya. Nah, ini di sini. Oke. Terus nilai ini berarti nilai X-nya I, J, kemudian absolut dari ini komanya milik ini, komanya milik ini,
seperti ini. Oke. Ini coba kita run lagi ya. Kita lihat yang error di 26 kolom 16. T-nya 1,6. Oke. Nah, jadi seperti ini untuk grafik distribusi yang kita peroleh. Karena kan tadi untuk gambarnya sendiri itu kan ini saya coba coret-coret. Oke. Tadi kan untuk platnya kan seperti ini. Oke. Kita buat salah satu sisinya, ini sesuai di ketentuan, 102. Dan yang ini kita bikin 0, kemudian yang sini kita bikin 0, dan yang sini kita bikin 0. Jadi ketika dia berada di sini, dia memiliki nilai seperti ini. Dan dia akan kembali, dia akan naik terus saat ke sini. Dia akan naik saat arahnya ke sini. Namun di area sini, dia bakal 0. Ya. Seperti itu. Oke. Seperti itu. Mungkin sekian dulu pembahasan untuk nomor 1, mulai dari analisis untuk mencari distribusi suhu secara analitis maupun secara numerik. Kita peroleh persamaannya menggunakan metode Lippmann di sini. Ini merupakan metode Lippmann. Kita gunakan untuk iterasinya, kemudian kita peroleh sampai kita peroleh grafik seperti yang kita saksikan. Nah, ini untuk hasilnya. Jadi nilainya di sini 0, karena kan tadi semisal ini sebuah batang ya, di sini tadi kan kita buat 0, di sini juga kita buat 0, di sini kita buat 0. Jadi dia kan suhunya distribusinya seperti ini, jadi dia 0, 0, 0 semua di sini, kemudian di sini ada nilainya. Yang di sini, ini syarat batas tadi yang kita gunakan, 102. Nah, sekian untuk nomor 1. Selanjutnya kita akan bahas untuk soal nomor 2.